Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah akuntansi biaya program studi manajemen bisnis syariah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang biaya produksi dan laporan harga pokok produksi. Dalam pembuatan produk, terdapat dua kelompok biaya, yaitu biaya produksi dan non-produksi. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan bahan baku menjadi produk. Sedangkan biaya non-produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi, seperti kegiatan pemasaran, kegiatan administrasi. Dan umumnya, biaya produksi membentuk kos produksi yang digunakan dalam menghitung kos produk jadi, dan kos produk yang akhir produksi akuntansi masih dalam proses biaya non-produksi ditambahkan pada kos produksi untuk menghitung total kos produk. Metode pengumpulan biaya produksi merupakan prosedur yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat, mengelompokkan, dan menentukan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengetahui secara akurat harga pokok produk, untuk mengendalikan biaya dan membantu dalam pengambilan keputusan manajerial. Pemilihan metode yang tepat bergantung pada jenis produk yang dihasilkan, proses produksi yang digunakan, dan struktur biaya dalam perusahaan. Macam-macam metode pengumpulan biaya produksi. Yang pertama adalah metode harga pokok pesanan atau job order costing. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi berdasarkan pesanan tertentu. Setiap pesanan diberlakukan sebagai unit produksi yang unik, dan biaya dikumpulkan serta dicatat secara terpisah untuk setiap pesanan. Yang kedua, metode harga pokok proses atau process costing. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang secara massal dan berkesinambungan, di mana produk yang dihasilkan bersifat homogen. Biaya produksi dikumpulkan berdasarkan departemen atau tahap proses produksi, bukan berdasarkan pesanan individu. Yang ketiga adalah metode harga pokok berdasarkan aktivitas. Metode ini digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi setiap produk atau jasa. Metode ini lebih akurat dibandingkan cara tradisional karena dapat mengidentifikasi penyebab terkait harga produksi berdasarkan pemakaian sumber daya. Selanjutnya yaitu metode penentuan biaya produksi. Metode penentuan biaya produksi atau kos produksi adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam biaya produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam biaya produksi terdapat dua cara diantaranya. Pertama yaitu metode full costing. Metode full costing ini adalah penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Dengan demikian, biaya produksi menurut metode full costing terdiri dari unsur biaya produksi, di mana harga pokok produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik ditambah dengan biaya produksi tetap. Yang kedua yaitu metode variable costing. Metode ini merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berlaku variabel ke dalam biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Dengan demikian, biaya produksi menurut metode variable costing terdiri dari biaya produksi berikut, di mana harga pokok produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung
ditambah dengan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, perbandingan laporan harga pokok produksi menggunakan metode full costing dan variable costing. Yang pertama, laporan harga pokok produksi menggunakan metode full costing. Contoh laporannya, biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik variabel ditambah biaya overhead pabrik tetap, maka jumlah keseluruhan biaya tersebut disebut dengan harga pokok produksi. Yang kedua, laporan pada harga pokok produksi menggunakan metode variable costing. Caranya, biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik variabel. Nah, hasil dari biaya tersebut disebut dengan harga pokok produksi. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa full costing lebih cocok untuk tujuan pelaporan keuangan eksternal, sedangkan variable costing lebih cocok untuk tujuan analisis internal dan pengambilan keputusan. Perbandingan laporan laba rugi menggunakan metode full costing dan variable costing. Perbedaan dalam penyajian laporan laba rugi, terutama dasar yang digunakan dalam klasifikasi biaya pada metode full costing, biasanya dikelompokkan berdasarkan fungsi pokok yang ada dalam perusahaan, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi, dan umum. Sedangkan pada metode variable costing, biaya yang digolongkan berdasarkan perilakunya terhadap volume kegiatan perusahaan. Pada perhitungan laba rugi, dengan metode full costing, digunakan laba kotor, yaitu kelebihan hasil penjualan, dari harga pokok penjualan. Sedangkan, pada metode variable costing, dipergunakan istilah margin kontribusi atau label kontribusi, yaitu kelebihan hasil penjualan dari biaya-biaya variabel. Selanjutnya, laporan laba rugi dengan menggunakan metode full costing. Bentuk laporannya, hasil dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, maka diperoleh laba kotor. Hasil dari laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran, dikurangi dengan biaya administrasi dan umum, maka diperoleh laba bersih. Kemudian, pada variable costing, bentuk laporannya, hasil penjualan dikurangi dengan biaya variabel, yang mana biaya variabel ini terdiri dari biaya pemasaran variabel dan biaya administrasi dan umum variabel. Hasil dari biaya variabel tersebut disebut dengan margin kontribusi atau laba kontribusi, yang kemudian dikurangi dengan biaya tetap, biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi umum tetap. Dari pengurangan margin kontribusi dengan biaya tetap, maka diperolehlah laba bersih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.